Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waalaikumsalam ASN warahmatullahi berakhlak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, tempat berbagi inspirasi dan refleksi tentang bagaimana ASN bisa menjadi perubahan menuju kepemerintahan yang cerdas dan melayani. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu dari bad practice ke good practice, belajar dari mall pelayanan publik di Indonesia. Bersama saya, Diah Ayu Handayani dan Lina dan rekan-rekan yang lain, yaitu Pak Zainuddin, Bang Renaldi, dan Mbak Puput. Yuk kita mulai obrolannya. Yuk, 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 yuk. Ya, Jadi beberapa waktu lalu itu muncul berita tentang Mall Pelayanan Publik atau MPP di Banyu Asin, Sumatera Selatan yang justru malah sepi pengunjung. Padahal pembangunannya ini sudah menelan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah ya. Karena hal ini diduga karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Hmm, Menurut saya dulu kan, Bu. Iya, boleh Ya, dari Pak kalau Zainuddin. ya terima kasih Bu Dia. Kalau menurut Iya, saya, ini contoh nyata bad practice dalam implementasi layanan publik. Fasilitasnya sudah bagus, tapi kalau masyarakat tidak tahu keberadaannya, artinya perencanaan belum menyentuh kebutuhan pengguna. Pelayanan publik bukan hanya membangun gedung, tapi memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Terima kasih Bu Dia. iya, terima kasih. Kalau dari Mbak Puput sendiri bagaimana? menurut saya betul banget yang dikatakan sama Pak Zainuddin tadi. Mm-mm. Kadang pemerintah lebih fokus ke proyek fisik daripada melakukan pendekatan sosial. Dalam konteks smart governance, komunikasi publik adalah kunci dari keberhasilan. Minimnya sosialisasi berarti masyarakat tidak teredukasi tentang adanya layanan mal pelayanan publik itu sendiri. Akibatnya fasilitas yang sudah ada, yang sudah dibangun dengan megah, tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya. Itu menurut saya, Bu. Iya, benar sekali. Kalau menurut dari Kak Lina, bagaimana pendapat Kak Lina menyikapi isu-isu yang ada sekarang? baik, terima kasih Bu Dia. Kalau dari penilaian ASN berakhlak, hal ini menunjukkan kurangnya orientasi pelayanan dan kolaborasi. Mm-mm. ASN seharusnya kan memastikan program dan fasilitas publik benar-benar sudah digunakan oleh masyarakat atau hanya selesai dibangun saja. Terima kasih. Sama-sama. Eh, Kalau tanggapan dari Pak Renaldi sendiri bagaimana? Baik, untuk tanggapan saya itu benar disinilah peran Smart ASN dibutuhkan. ASN yang tanggap, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. ASN yang cerdas tidak hanya bekerja sesuai SOP, tapi juga aktif membangun komunikasi dan inovasi di lapangan. Terima kasih, Hmm, Bu Lina, baik, terima kasih. Bu Dia. Ya, nah, ini kita tadi kan sudah membahas tentang mall pelayanan publik yang kurang prima ya. Jadi supaya seimbang, coba kita lihat dulu contoh lain. Ada nih justru mall pelayanan publik yang menjadi inspirasi dan sukses meraih penghargaan. Eh, Adakah teman-teman yang sudah membaca beritanya atau ada yang tahu dari Mbak Puput? Di sini ada contoh yang menarik juga Hmm. untuk contoh mal pelayanan publik yang berjalan dengan prima. Di sini Hmm. dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, baru-baru ini mal pelayanan publik Tuban meraih penghargaan dari Kemenpan RB RI sebagai penyelenggara MPP kategori prima tahun 2024. Mungkin teman-teman juga dapat melihat ya, bagaimana tanggapan teman-teman. Hmm, Keren banget ya. Penghargaan ini diberikan karena MPP Tuban dinilai unggul dalam banyak aspek, baik pengelolaan anggaran, layanan digital, kolaborasi antar instansi, hingga fasilitas dan kepuasan masyarakat. Artinya, MPP Tuban benar-benar menerapkan prinsip smart government dan smart ASN. Keren sekali.
Wah, keren sekali ya MPP Tuban ya. Kalau misalnya dari kita belajar dari MPP Tuban ini, kira-kira apa ya yang bisa kita ambil atau kunci keberhasilan mereka menurut Mbak Lina sendiri? Nah, itu Bu, selain itu kan kunci keberhasilan mereka kan adalah komitmen pemimpinan daerah, Hmm. penguatan SDM ASN, dan perluasan layanan berbasis digital. MPP Tuban kan tidak hanya melayani, tapi juga terus berinovasi. Itulah sebabnya masyarakat terlayani dengan baik. Semoga kita juga bisa merasakan hal yang sama dari kasus Tuban ini. Terima kasih. Ya. Jika eh, ini bisa disebut good practice, eh, menurut Pak Renaldi bagaimana? Apakah ini cocok untuk jadi contoh good practice kita? Menurut saya itu betul inilah yang disebut good practice. Hmm. Ketika ASN bekerja dengan semangat kolaboratif, serta inovatif dan berorientasi hasil, maka pelayanan publik menjadi nyata. MPP Tuban membuktikan bahwa reformasi birokrasi bisa berhasil kalau dijalankan dengan visi dan aksi yang seimbang. Oh, baiklah. Kalau menurut Kak Lina sendiri, bagaimana kita melihat dua perbedaan ini? Ada nih dua sisi berbeda antara yang satu yang good dan satu yang bad. Menurut Kak Lina, bagaimana eh, kita bisa melihat sisi perbedaannya? Sorry Kak Lina, audionya terputus. Nah, baik, apa yang dikatakan teman-teman itu benar. Smart ASN itu berarti skill, mastery, attitude, responsif, dan teamwork. 5 hal yang membentuk ASN, adaptif, inovatif, dan profesional. Baiklah, jadi dari dua contoh tadi, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa yang satu itu tertinggal karena sosialisasi, dan yang satunya sangat maju karena inovasi dan kolaborasi. Em, Mungkin dari Mbak Puput ada pendapat yang lain? Mungkin dari dua kasus ini ya kita dapat membandingkan bahwa smart governance tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya smart ASN. Jadinya harus didukung oleh sumber daya manusianya juga. ASN yang cerdas, komunikatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan adalah fondasi utama dalam melakukan sebuah perubahan. Contohnya pada MPP Tuban ini yang melakukan pelayanan secara prima. Itu saja, Mbak Dia. Oke, baik. Kalau menurut Pak Renaldi bagaimana? Dan Pak Zainuddin? Pak Menurut Renaldi saya, dulu. Iya. menurut saya kalau seluruh ASN di Indonesia menerapkan nilai itu, bukan tidak mungkin setiap MPP di daerah bisa menjadi pusat pelayanan unggulan seperti di Tuban. Hmm. Dan tentu juga masyarakat akan semakin percaya dan puas terhadap kinerja pemerintah. Contohnya MPP Tuban tadi. Mhm. Oke, setuju ya. Jadi mari kita jadikan Setuju. dua kasus ini sebagai cermin dari bad attitude, bad practice menjadi good practice, dari sekedar formalitas menjadi pelayanan yang penuh makna. Karena Smart ASN bukan hanya slogan, tapi budaya kerja yang harus kita jalani setiap hari. ASN berakhlak, Bangga bangga melayani melayani bangsa. bangsa. Oke, sekian video podcast dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.